Halo guys, selamat datang lagi di channel saya Bro Crypto. Kali ini kita akan membahas apakah sekarang adalah momentum yang tepat untuk Bitcoin recovery up setelah mencapai harga 40.500 US dollar ini. Tapi sebelum kita memasuki ke topik utama, perlu saya ingatkan bahwa semua konten yang saya buat ini adalah pendapat pribadi dan tidak ada ajakan untuk kalian membeli. Bila kalian ingin melakukan suatu tindakan di dunia cryptocurrency, diharapkan kalian memahami resikonya dan menganalisa lagi sendiri lebih dalam. Oke, tanpa basa-basi lagi, kita masuk ke topik utama. Yang pertama, kita harus tahu kenapa Bitcoin bisa mencapai 40.000 US dollar ini. Salah satunya datang dari berita pertama. Berita pertama itu karena harga Bitcoin mencapai 40.000 US dollar karena Paul Tudor Jones mengecam klaim inflasi Fed. Seperti yang kita tahu, ketika suatu inflasi terjadi, maka orang-orang akan memindahkan asetnya ke aset yang lebih menguntungkan. Jadi ketika US dollar itu mengalami inflasi, orang-orang akan memindahkan uangnya ke aset-aset yang lebih menguntungkan. Contohnya seperti emas, Bitcoin. Inilah kenapa kemarin perdagangan volume transaksi Bitcoin itu gila-gilaan. Jadi kalian hanya perlu ingat, ini seperti suatu siklus di mana ketika suatu aset itu akan merugi, orang-orang akan memindahkan sesuatu yang lebih menguntungkan. Berputar-putar terus seperti itu. Berita kedua itu datang dari si Papa Doge. Kita tahu jika si Papa Doge ini sudah membuat kekacauan di cryptocurrency. Pertama, dia menebarkan kesenangan yang seolah-olah membuat kripto itu akan terus naik. Lalu dia melakukan kejahilannya untuk menebarkan ketakutan. Walaupun tidak secara langsung, tapi membuat orang-orang merasakan dampaknya. Di beritanya mengatakan, Elon Musk menjelaskan kapan Tesla akan memulai menerima pembayaran Bitcoin. Nah, seperti ini nih. Kemarin dia menolak Bitcoin. Sekarang dia menjelaskan lagi kapan dia akan menerima pembayaran Bitcoin. Lalu kita akan ke bawah melihat kapan si Elon Musk ini akan menerima Bitcoin. Elon Musk mengatakan perusahaan kendaraan listriknya akan mulai menerima pembayaran Bitcoin setelah ada konfirmasi bahwa penambang menggunakan energi bersih, menawarkan secercah harapan pada FUD di sekitar aset digital dapat segera mereda. Tentu ini adalah berita bagus, tapi juga membuat orang-orang juga sudah kayak putus asa dan kurang percaya. Kenapa? Karena kita tahu sendiri ketika si Elon Musk ini melakukan Twitternya, kadang itu tidak bisa dipertanyakan apakah itu akan berubah lagi dari prinsipnya. Apalagi si Elon Musk ini juga mengkonfirmasi kalau dia itu tidak menjual sepeser pun Bitcoinnya. Tapi mau gimana pun, dari kedua berita ini saja sudah membuat orang-orang kembali yakin untuk Bitcoin recovery up. Lalu berita ketiga datang dari Grayscale. Di sini dikatakan tekanan jual Bitcoin mungkin mencapai 0 pada bulan Juli. Jadi masih 1 bulan lagi ya guys. Berkat pembukaan kunci 16.000 Bitcoin raksasa Grayscale. Grayscale ini bisa dikatakan adalah suatu institusi yang menjual saham Bitcoin. Jadi gambaran kasarnya agar lebih mudah dipahami, seperti exchange gitu, untuk tempat penyimpanan Bitcoin. Lalu dikatakan hari pembukaan tunggal terbesar akan menghapus penjual dari pasar pada bulan Juli, membuka potensi volatilitas dan bullish. Tentu ini adalah berita yang sangat diharapkan untuk Bitcoin. Kemungkinan fase-fase ketakutan akan mulai mereda. Kita nggak tahu juga kan drama-drama ke depan itu seperti apa. Tetapi dari konfirmasi yang ketiga ini saja sudah memberikan harapan untuk Bitcoin naik. Pertama itu kan dari inflasi. Orang-orang pasti juga berpikir kayak akan memindahkan asetnya ke aset yang lebih menguntungkan. Kedua dari si Elon Musk. Jika dia berbohong lagi kayak tidak memakai Bitcoin ketika penambang sudah menggunakan energi bersih, maka orang-orang pasti akan membencinya dan mencap dia sebagai orang yang buruk. Tentu dia juga tidak ingin citra dia dan perusahaan dia itu buruk, karena dia sudah mengklaim bahwa dia itu akan menggunakan Bitcoin setelah konfirmasi bahwa penambang menggunakan energi bersih. Jika ini dia tidak memegang kata-katanya, maka resikonya itu ada pada diri dia sendiri. Lalu kita masuk ke berita terakhir yang mungkin ini tidak berhubungan dengan Bitcoin, tetapi ini akan membuat orang-orang semakin terbuka wawasannya. Berita yang terakhir itu datang dari
Cina. Di sini dikatakan Cina memulai pembayaran gaji yuan digital berbasis blockchain di Xiong'an. Walaupun tidak berhubungan dengan Bitcoin, tetapi kalian pasti sadar akan sesuatu, bahwa Cina dulu mengeluarkan larangan pemblokiran cryptocurrency itu baru beberapa minggu yang lalu, dan sekarang Cina malah melakukan pembayaran gajinya menggunakan blockchain. Tentu ini akan membuat orang-orang kesal. Pertama pasti kesal karena Cina sendiri juga sudah bilang kalau mereka membanet kripto. Lalu sekarang mereka menggunakan basis blockchain. Jadi kedepannya ketika China mengeluarkan berita tentang pemblokiran cryptocurrency, kemungkinan orang-orang sudah tidak akan mempercayainya lagi. Tentu dari 4 berita ini akan membuat Bitcoin semakin menuju ke atas. Tetapi apakah itu benar terjadi? Mari kita lihat analisa teknikalnya. Ini adalah chart Bitcoin TF 1 jam. Di sini kita bisa lihat jika Bitcoin saat ini membentuk momentum up-nya. Dari sini ke sini, lalu ke sini. Nah, dari sini kita juga lihat sedang membentuk compression, di mana terjadi keraguan besar apakah harga ingin up apa enggak. Kalian bisa lihat dari candle yang madat ini. Madat ini artinya sedang terjadi pembelian, penjualan, dan keraguan pasar apakah ingin diturunkan apa naik. Orang-orang di sini sedang melakukan penjualan karena mereka juga ingin mengambil untung karena harga sudah sangat besar. Mereka takut Bitcoin itu akan jatuh lagi. Tetapi di sisi lain, ada pihak-pihak lain yang menganggap berita-berita Bitcoin itu sudah mengkonfirmasi kenaikannya, makanya terjadi keraguan besar di sini. Lalu kita akan pindah ke TF yang lebih besar, yaitu 1 hari. Kita hapus dulu garisnya. Di TF 1 harinya kita bisa lihat jika Bitcoin saat ini sudah berada pada zona demand-nya. Ini zona demand-nya, lalu kita lihat dia saat ini masih membentuk compression besar di area-area demand-nya. Lalu candle ini juga sudah membreak zona resistennya, dan kemungkinan ini adalah konfirmasi up. Tetapi perlu kalian lihat juga di sini ada resisten yang sangat kuat. Jika digambarkan dari beberapa skenario, kemungkinan yang terjadi itu adalah Bitcoin langsung up atau malah turun ke bawah. Tapi untuk penurunan ke bawah ini sepertinya itu tidak mungkin. Itu menurut pendapat saya. Jika kalian berpendapat Bitcoin akan jatuh, maka kita saling menghargai pendapat masing-masing. Beberapa analisa ini sudah pernah saya prediksi di video-video saya sebelumnya, di mana saya mengatakan saat Bitcoin berada pada harga ini, maka dia akan membentuk double bottom, lalu akan recovery up. Seperti ini yang pernah saya bilang di video-video sebelumnya. Akan saya letakkan di pojok kanan atas. Nah, kemungkinan ini adalah skenario yang terjadi, membentuk double bottom, bermain-main di area zona demand-nya, dan recovery up. Kita berharap semoga Bitcoin ini akan benar-benar recovery up terus-menerus. Jadi gimana menurut kalian guys, apakah Bitcoin setelah menembus zona resisten ini adalah konfirmasi up dengan berita-berita sebelumnya? Tinggalkan komen di bawah dan like bila kalian suka. Terima kasih guys.